di awal udah lihat ular-ularan ya? Iya. Oh, agak gimana gitu, ada gedek-dekan ya. Kalau Ocha gimana perasaannya? Lumayan deh, merinding. Ya pemirsa, ular ini menjadi hewan yang tak pernah lepas dari keseharian kita ya. Tidak jarang juga nih kita tiba-tiba tuh dikejutkan ya dengan munculnya ular di lingkungan rumah. Padahal rumah jauh dari kebun. Nah ini mengapa ya bisa demikian? Kita akan simak yuk liputannya berikut ini. Ular menjadi hewan yang kita takuti dan waspadai karena seringkali kita berpikir ular adalah ancaman. Namun tahukah Anda bahwa ular memiliki peranan penting dalam habitat kita? Ternyata peran ular dalam ekosistem sangat penting karena ular merupakan predator dan mangsa dalam rantai makanan. Sebagai predator alami, ular memangsa hama-hama yang mengganggu seperti tikus, serangga, dan laba-laba sehingga dapat menjaga populasi hama tetap terkendali. Karena itu, kita sebaiknya tetap waspada, namun tidak perlu panik. Ular atau reptil terkadang mengusik kita karena memang habitat mereka terganggu karena pembangunan permukiman atau alih fungsi lahan. Nah, jika Anda menemukan ular atau reptil lainnya di rumah, sebaiknya segera hubungi pihak berwenang seperti pemadam kebakaran atau komunitas penjinak reptil yang lebih profesional. Tim Liputan, The Universe. Nah, tadi kita sudah menyaksikan ya bagaimanakah ular ini sering membuat deg-degan. Tapi kalau ada ular atau reptil di rumah kita, apa yang kamu lakukan? Aku kabur duluan ya. Tapi jangan khawatir Ocha, kita sudah kedatangan profesional yang seringkali membantu warga evakuasi ular atau reptil. Nah, sudah ada Pak Jamaluddin selaku Koordinator Wilayah Indonesian Escorting Ambulance Jakarta Pusat sekaligus Ketua Divisi Rescue Ular Jakarta Pusat, dari Pak Michael Setiawan selaku Humas Indonesian Escorting Ambulance Wilayah Jakarta Pusat dan juga Wakil Ketua Divisi Rescue Ular Jakarta Pusat. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi, selamat datang di studio BTV dan juga berserta dengan teman-temannya ini ya yang ada di box ya, ular. Iya, itu di kantong juga sepertinya sama ya Ocha ya. Benar-benar ada ular juga di dalamnya ya. Dan ini aku juga penasaran nih, ini kenapa dari ambulans ini kok bisa jadi penjinak ular atau penangkap ular ini? Tadi ambulans loh di ketua dan wakil ketua ya. Namanya Indonesia Escorting Ambulance, tapi kita merembah ke atau mencari dunia-dunia baru. Ya nggak escort aja, tapi ada di dunia rescue, baik dunia rescue air maupun rescue ular. Tapi kami memang tertarik dengan dunia ular gitu. Oh gitu. Padahal kami sebenarnya dulunya mah takut sama ular. Hah? Semuanya takut sama ular? Takut semua sama ular. Terus awal mulanya gimana tuh Pak? Ya. Akhirnya memutuskan ya udah kita merescue ular. Iya. Awalnya kita latihan dulu, dilatih untuk berani pegang ular. Ya kesini-sini makin berani megang nge-handle sendiri. Ya udah terbiasa. Akhirnya menjadi akrab sama ular gitu ya. Nanti kita juga presenter rescue ular juga ya. Ular ya. Tapi nanti mungkin dilatih enggak ya? Oke, ini aku juga penasaran nih Kartika ya. Sebenarnya kalau ular yang biasa Anda temukan tiba-tiba ada di pagar, di plafon, di rumah warga segala macam, itu sebenarnya termasuk ular yang jinak atau ganas sih sebenarnya untuk hewan ular itu sendiri? Jadi ular yang ada di pagar warga atau di bahkan ada yang di solokan atau di tempat pembuangan air di warga itu, kalau kita bilang nyasar ularnya nyasar. Ular nyasar? Iya. Bisa nyasar. Karena habitatnya udah terganggu. Jadi misalnya di alamnya rumah dia udah nyaman, tiba-tiba dibabat semuanya, dibikin perumahan. Nah, mereka larinya ke rumah-rumah warga. Oh iya, betul-betul. Ini ngomong-ngomong, ini dua ular yang direscue atau gimana? Boleh dikeluarkan Pak? Mungkin kita bisa melihat bagaimana cara menanganinya atau memegangnya ya Cah ya? Iya. Nah mungkin nih kalau misalkan bagi pemirsa ya, kan ini kan bisa menjadi bahan pengetahuan atau informasi. Kalau misalkan amit-amit di rumah tiba-tiba ada ular apa ketiban ular gitu kan, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Tapi harus tahu dulu kayaknya nih Cah, ini berbisa atau enggak sih? Ciri-ciri berbisa dan enggak tuh kayak gimana? Ciri-cirinya yang pertama itu kalau hewan berbisa itu sebenarnya untuk ciri yang dibilang kepala segitiga itu enggak juga. Nggak maksudnya nggak signifikan untuk kepala itu. Jadi kalau yang ciri-ciri yang berbisa itu ya, satu mengetahui bahwa benar-benar ular itu
ini kobra, ini bukan kobra. Kadang kita melihat ular pelangi itu hampir mirip dengan kobra, cuman karena palanya aja gepeng. Kita nggak bawa ya hari ini. Alhamdulillah nggak dibawa ya. Jadi taunya gimana nih berbisa atau enggaknya? Yang pasti kalau orang awam lebih baik dipoto dan diminta kasih tahu kita ada di. Oh gitu. Ya, jadi dari bisa mengetahui. orang awam sendiri begitu melihat itu tuh belum tahu ya itu berbisa apa enggak? Iya, belum bisa gitu. tahu. Iya. Terus Karena gimana juga dong? nggak sembarangan juga ya kalau kita ngedukasi ke masyarakat atau ke adik-adik sekolah tuh, kita nggak sembarangan. "Oh, ini boleh dipegang ya, ini semua ular kita boleh pegang." Nggak boleh. Oh gitu. Iya, kita hanya batasnya cara menangani kalau mereka itu kegigit. Kalau mereka kegigit ular ini, ya kita anggap aja ular itu berbisa, ya kita mau nggak mau dimobilisasi atau tidak bergerak sama sekali dari gigitan yang digigit itu. Baik, ini yang Anda bawa jenis ular apa? Ini ular jali atau Pithias coros. Ini, Baik nggak? Baik. Maksudnya benar nggak? jadi kalau ini sebenarnya sahabat petani. Oh, sahabat petani. Iya, karena dia suka makan dan rakus banget sama makanan tikus. Gitu. Iya. Justru membantu petani ya? Iya. Dan ini kalau dikatakan baik, jujur kalau ular itu nggak ada yang namanya ular jinak. Atau semua hewan juga nggak ada yang namanya jinak, tapi terbiasa dengan manusia. Oh gitu. Dia Iya. terbiasa. Dia terbiasa dengan karena manusia, dari kecil golongan nih ini. kita pegang. Iya. Oh ini dari kecil. Iya, kita rescue dari kecil, kemudian sampai sebesar ini. Nah, ini seniornya di kita. Pertama kali kita. Ini seniornya. Iya, pertama kali kita observasi ular ini. Oh. Kalau yang di dalam box, Di dalam box Michael? ini Kalau dalam box ini termasuk kayaknya lebih gede nih. lebih besar. Udah siap-siap Jadi megang. nggak ribet ini. Kayaknya lebih gede nih. Wow, ini nggak apa-apa ya. Ternyata ular dimasukin ke kantong gitu dia juga nggak Nyaman, nggak dia lebih nyaman. lebih nyaman. Iya. Anget kali ya? Oh, pertama kali Bapak berani akhirnya memegang tuh gimana Pak? Iya, kayak Kan ada fobia ya katanya Pak fobia, Jamaludin ya. benar. Saya dulu fobia. Ya. Jadi kalau cara megangnya itu ya 1 dulu, 2, ketiga. Kita udah 3 ini kan biasanya orang geli gitu kan ya. Iya. Tapi udah lama keempat, kelima kita suruh pegangnya begini. Bapak berarti sekarang ularnya udah banyak sekali ya? Ya banyak sih enggak, tapi juga lumayan. Lumayan. Karena setiap orang yang habis nge-rescue telepon kita, "Pak, tolong evakuasi." Gitu. Oke. Kalau ini Kok kayak galak banget? Ini ular apa? Kok ini serem namanya banget sih? Reticulatus Reticulatus atau bisa disebut python. Oh, itu kalau lihat dari bentukan mukanya, ya kan ini lebih galak atau lebih Galak. galak gitu. ketimbang yang Bapak pegang tadi. Iya. Itu dia dicekek gitu nggak apa-apa ya? Emang cara Cara megangnya pemegangnya Oh, begini. emang cara pegang. Kenapa? Berbisa nggak? Enggak. Silakan Ocha dicoba. Oke. Ini tunggu masih agak deg-degan. Iya. Mungkin memegang dari mana sih awal mula? Untuk Paling mungkin ya. orang-orang yang fobia sama Iya. ular tuh bagaimana caranya? Caranya pegang 1 jari ini, tapi yang kena kulit ini. Oh, satu Iya. jari begini ya. Iya, satu jari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Nah, yang dua jari, 3 jari, Rasanya gimana, Cak? 4 jari. Aku sebenarnya tuh agak geli-gelinya tuh geli-geli sama hewan-hewan reptil tuh di kulitnya gitu ya. Oh, Tapi ini lebih di ke sini geli sih. ya? Heeh. Tuh, agak geli sih sebenarnya. Udah nggak usah berpikir kalau ini ular aja kali ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau di depan mata nih tiba-tiba nih ularnya di depan rumah kita atau di dalam rumah, kita harus apa selain menghubungi rescue terlebih dahulu? Yang pertama kita pastikan dulu ular itu arahnya kemana nih. Jangan, kita udah pernah nge-rescue, Pak, tolong ke rumah saya, ini rumahnya ada ular. Sampai sana ularnya lewat mana, Mbak? Nggak tahu lewat mana. Ya saya bingung gitu kan. Jadi begitu kita sampai, kita tuh yang pasti udah tahu nih arah ularnya ke sana. Bukannya berarti kita pakai jampi-jampi terus ular itu keluar, enggak. Tapi kita pakai metode kebiasaan ular itu seperti apa. Oh, gitu. Kalau pada saat kita pertama kali ketemu ngeliat gitu ya, ular tuh kan kadang-kadang kita suka reaksinya tuh suka spontan gitu. Iya, Betul. Nah itu membahayakan buat diri kita sendiri nggak sih? Misalkan ularnya akan menyerang kita atau bagaimana gitu? Itu udah pasti. Oh, gitu. Iya, Terus kita mesti gimana dong Pak? kita diam.
Iya, nggak melakukan gerakan sama sekali. Karena nggak ada sejarahnya ular ini menggigit batu atau menggigit pohon. Karena kan baca sensor. Oh gitu. Oh makanya di film Anaconda, iya kan? Iya, iya. Kalau- Kenapa? Maksudnya kalau film Anaconda kan gitu, orang Oh, gigit lari. makanya ularnya Iya. terkelabuhi seperti Iya. itu kan? Iya. Oh, oke Oh, oke oke. Nah, ini menghubunginya hanya khusus di daerah Jabodetabek apa gimana nih untuk rescue? Untuk Ular. rescue di Jabodetabek saya. Bisa. Ya. Jabodetabek saja. Iya. Sampai saat ini sudah ada berapa tim atau berapa unit yang Iya. yang tersebar di Indonesia, Pak? Iya. Di Indonesia itu sebenarnya yang ngikut pelatihan baru sampai Bumi Ayu, Tegal, Cilacap, sama Brebes. Oh, Iya, Brebes ya. iya. Jadi kalau untuk rescue, iya Kalimantan juga ya. Kalimantan ada. Kalimantan ada. Mhm. Oh iya, ada nggak sih Pak cerita tentang penangkapan ular yang begitu membahayakan? Mungkin menangkap kobra seperti itu yang kemudian membahayakan Bapak atau seperti apa? Iya, lagi itu kita dapat panggilan di Bidara Cina, di Jakarta Timur ya. Ada warga kemasukan ular kobra, tapi warga berikut dengan keluarganya itu takut sama sekali, nggak berani deket-deket sampai lingkungan situ. Kita tanya ularnya di mana ya, dia nggak tahu. Dia cuman tadi di situ gitu. Karena ular ini lebih cepat dari pandangan mata. Kalau begitu Mbak ini ngeliat itu di situ ya, ke sana nengok udah hilang. Iya ya. Iya, itu cepat ular. Tapi ketemu Pak akhirnya, Pak? Akhirnya kita ketemu, kita gunakan semua alat-alat bau ya kan, semacam klorin saya tumpahkan sampai kita cari asap gitu biar keluar. Ternyata pas keluar itu ya benar-benar kobra besar. Dan itu pada saat itu juga kita begitu dapat kita langsung edukasi, dan bagi masyarakat yang fobia gitu saya persilakan untuk mau diterapi enggak. Oh bisa juga untuk menterapi. Bisa. Biasanya butuh waktu berapa lama itu kalau menterapi orang yang fobia ular? Tergantung orang itu mau sembuh atau enggak. Iya, kalau orang itu ya saya mau, teman takut geli atau takut dipoto dipatok ya, kalau mereka ya padahal kita bilangnya gigit ya. Kalau patok kan ayam. Iya sih. Gigit. Takut digigit gitu kan. Ya udah kita tekep kepalanya. Ya seperti Itu nggak seperti apa-apa? tadi gitu Nggak kan, apa-apa. megangnya satu-satu gitu. Satu gitu. Ntar sampai dia sampai megang dia seperti ini. Oh. Tipsnya tuh kalau supaya ular nggak masuk rumah gimana ya? Bener nggak sih katanya ditabur garam ya, Cak? Iya, banyak yang bilang begitu. Mitos Bener itu. nggak sih? Mitos ya? Iya, Oh, mitos iya. pemirsa ya ampun. Kalau ada alat peraganya garam, saya lemparin garam, saya taruh. Nggak ada. Tetap Nggak bisa ada. masuk dia. Tetap Oh masuk. gitu. Terus supaya nggak ularnya masuk kita harus kasih apa? Bersih rumah. Oh, Nggak ada tikus, aman. Oh gitu. Nggak ada Iya. tikus Oh dia aman. nyari tikus. Iya, mangsa. oh, oke. Jadi kalau misalkan ada tikus berarti itu ada ular di situ. Ya nggak juga sih. Oh, oke. Cuman kalau makin banyak tikusnya, ular kan berarti punya tempat baru. Gitu. Makanannya banyak. Makanannya banyak. Gitu. Tapi amit-amit banget kalau sampai kita kegigit terus kelilit, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Kalau gigitan sama lilitan ini nih ularnya nih yang Lagi tukang. yang lilit. Nah tuh. Oh iya, nah ini gimana? Kita harus ngapain? Misal sampai digigit juga. Kalau yang 1 sampai 2 meter kita masih bisa sendiri. Tapi kalau 3 meter itu nggak bisa. Kita harus panggil teman. Ini berarti berapa kilo? Ini paling juga Sekilo. dua. Setengah lah. Oh, dia sukanya melilit gitu ya? Nah ini emang dia seperti ini. Oh, Cara dia untuk membunuh mangsanya dia melilit Iya. dan menggigit. caranya untuk melepaskannya itu gampang banget itu. Iya. Mungkin Kan belum mudah. berat ya? Oh, masih Iya. kecil. Oh, ini ukurannya masih Tapi dia kecil. ngelilit lagi. Masih ada sampai 7 meter ini Mbak. Paling besar. Paling Aduh. Oh, oke. Oke. Serem juga ya lihatnya ya. Ini jenis apa tadi, Mas? ini piton, Reticulatus. retik, Oh. sanca kembang. Oke. Nah, kalau misalkan kegigit
Kalau ular yang berbisa, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Imobilisasi. Apa? Imobilisasi. Imobilisasi. Iya. Bagaimana tuh? Jadi begitu kena gigitan ular pada tangan atau kaki, usahakan kaki ini satu ini utuh, itu nggak boleh bergerak sama sekali. Jangan ada gerakan. Jangan ada bergerak. pergerakan. Iya. Harus diikat gitu nggak sih kan kalau di film-film kayak gitu kan? Apanya tuh? Yang pas Kayak, gigitannya iya. itu juga itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya. Jadi begitu tergigit, misalkan ularnya berbisa, udah kita diem aja gitu, Iya. mengepatung gitu aja. Iya. Supaya Tangan ini. Tangannya udah Di apa namanya? Dia diem Kalau aja. ada kayu, nah tangannya Dibidai. dibidai pakai kayu. Oh. Gitu. kayak Tapi- patah tulang. iya, iya, iya. Tapi ini sebenarnya di Indonesia, terutama di Jakarta, ini udah ada nggak sih anti bisa gitu, anti gigitan ular gitu? Ada mungkin ya di rumah sakit tipe A apa RSUD yang tipe A. Tapi kalau untuk mungkin kalau stok mungkin ya nggak terlalu banyak ya, Nggak terlalu karena kan banyak, ya. di Jakarta itu nggak ini sama ular gitu. Meskipun suka ada panggilan masuk ular gitu, tapi ya nggak banyak. Oke, baik. Nah, ini dia beberapa macam tips kalau misalkan amit-amit kita sampai kegigit Iya. sama ular ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Jamal dan juga Michael. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami, telah berbagi informasi yang sangat berguna ya. Iya. Bagaimana cara menghadapi ular. Iya, betul sekali. Nah, kalau kamu nih, Cak, mau nggak kira-kira kan Pak Jamal ularnya ada banyak, mengobati fobia, kejijian sama ular kan? Iya. Mau nggak? Ini mentang-mentang aku deket sama Pak Jamal ya. Jadi nanti aja ya kalau misalkan udah selesai live kita baru melatih supaya untuk mengobati fobia ular gitu Setuju, ya. Cak.